Hai semuanya, selamat malam. Ya selamat ya menjelang malam ya. Di waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah sudah malam. Teman-teman semuanya kita kembali ke Trust Building Talk edisi ke-5 edisi bulan Agustus, dan bulan ini ya sebagai lazimnya orang Indonesia biasanya sangat meriah dengan perlombaan dan euforia Hari Kemerdekaan. Tahun ini sudah di angka 76 begitu, dan entah seperti apa sebetulnya kemerdekaan hari ini perlu kita maknai atau rayakan begitu teman-teman sekalian. Sore ini kita akan bersama dengan beberapa teman kita. Ada Kak Ana yang nanti akan memandu diskusi ini, ada Pak Deon dan Pak Ustadz Saleh bergabung. Assalamualaikum Ustadz Saleh, bergabung Ustadz. Ya, kembali ke sesi kita teman-teman di Trust Building Talk, dan berhubung karena Agustus dan kita masih dalam euforia kemerdekaan, kita akan merespon Hari Kemerdekaan ini teman-teman. Diskusi kita pada sore ini mengangkat tema merdeka dari prasangka dan kekerasan teman-teman. Ya, bulan ini ada banyak diskusi yang tentu mengangkat tema kemerdekaan dan kita mengambil tema besar itu, tapi kita kemudian mengambilnya dalam skop dengan trust building kemudian punya peran di dalamnya teman-teman. Dan seperti kita ketahui teman-teman, kemerdekaan akan lekat dengan dua hal kalau menurut Isaiah Berlin, seorang pemikir. Dia pernah bilang bahwa kita punya dua tipe kemerdekaan. Pertama, merdeka untuk dan merdeka dari. Nah, merdeka untuk teman-teman pada kali ini mungkin kita masih punya banyak PR sebetulnya, merdeka dapat, merdeka pikiran. Dan pada sore ini teman-teman kita akan mengambil pada tema yang kedua, merdeka dari. Merdeka dari inilah yang akan kita respon bersama kita, ada Kang Deon dan Pak Saleh juga. Merdeka dari prasangka dan kekerasan gitu teman-teman. Sore ini akan dipandu oleh Kak Ana Rufaidah yang merupakan bagian juga daripada inisiatif Workplace Indonesia. Silakan Kak Ana Rufaidah yang akan membantu kita bersama Kak Deon dan Ustadz Saleh. Silakan Kak Ana. Makasih Ahmad. Halo teman-teman, kenalin aku Ana. Beberapa dari teman-teman di sini mungkin udah kenal aku. Aku dari IOFC Indonesia, salah satu volunteernya aku kenal IOFC dari awal 2016. Hari ini kita ngobrolin di TBP Talk. Kalau kata Ahmad tadi, temanya adalah merdeka dari prasangka dan kekerasan gitu. Jadi mulai dari Kak Deon ya. Kak Deon itu kalau aku mau kenalin, Kak Deon dari salah satu pemuda dari anggota dari GKI Gereja Kristen Indonesia di Yasmin Bogor. Salah satu pemuda yang ikut turut menjadi korban saksi penolakan kelompok intoleran di Bogor tahun 2006. Terus hari ini kita mau dengerin gimana sih ceritanya, kisah dan ceritanya Kak Deon jadi korban dari aksi diskriminasi dan intoleransi sendiri. Kita dengerin, kita mau tahu apa sih sebenarnya makna kemerdekaan buat Kak Deon. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Masih dalam suasana kemerdekaan ini, saya ingin mungkin berbagi cerita saja ya. Bagaimana ada di dekat Jakarta nih, di dekat ibu kota, masih beberapa kilometer dari ibu kota, tapi itu saja masih mendapatkan diskriminasi dalam menjalankan ibadahnya. Itu dalam hal ini mau mendirikan rumah ibadah. Jadi mungkin kalau sudah pada tahu, GKI Yasmin yang di Bogor itu sudah
belasan tahun sampai sekarang. Sekarang mungkin ada update baru mengenai ada isu mau dibukakan lahan untuk untuk GKI, cuman bukan membuka GKI Yasmin seperti itu. Pada kesempatan kali ini saya diminta share saja, terutama dikaitkan dengan kemerdekaan dari terhadap adanya prasangka buruk ya, dan juga kekerasan. Mungkin saya ingin mengawali bahwa menurut saya pribadi kemerdekaan itu adalah bebas dari kungkungan. Jadi saya yakin bahwa merdeka adalah bebas. Bebasnya gimana? Bebasnya itu bebas masih dapat menjalankan hak, tapi juga masih dapat menjalankan kewajiban gitu. Kalau dalam konteks warga negara berarti dapat hak warga negara dan mendapatkan kesempatan untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara, atau dalam konteks kemanusiaan berarti hak untuk menjalankan kemanusiaannya dan kewajiban sebagai manusia itu harusnya apa sih? Nah, koridornya adalah sesuai dengan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama kita yang paling besar adalah Indonesia. Saya yakini itu bahwa Indonesia adalah suatu keputusan bersama untuk bersepakat, bersekutu antara orang Indonesia baik dari ras, agama, golongan, ataupun pemikiran bahkan atau hobi atau kesukaan yang berbeda ini sepakat mau sama-sama jadi Indonesia. Mungkin dulu Jong Java dan lain-lain itu kali ya. Tapi saya percaya itu bahwa kemerdekaan itu bebas dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Kalau dikaitkan dengan kisah saya itu dulu gereja saya yang mau dibangun itu tidak bisa dibangun, tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara, seperti itu. Tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban, padahal kita sudah menjalankan kewajiban kita loh. Kalau mau bikin rumah ibadah itu harus siapkan sesuai SKB 3 Menteri ya, tanda tangan, persyaratan-persyaratan, banyak macamnya. Sudah betul tuh tata caranya, tapi dihambat oleh kaum intoleran dan yang juga dilegitimasi oleh pemerintah Bogor saat itu. Jadi IMB kita sudah jadi terus dicabut. Itu adalah ketidakmerdekaan yang saya alami di Bogor bersama kawan-kawan di GKI Yasmin, seperti itu. Faktornya menurut saya provokasi dan itu dia prasangka buruk, prasangka dari warga sekitar ataupun warga yang tidak di sekitar yang tiba-tiba datang lalu secara sengaja membuat orang-orang sekitar juga ikut menolak gitu. Tapi sebelumnya kalau saya sudah waktunya habis, mungkin di stop aja ya Kak. Takut kelebihan. Untuk provokasi pasti adalah orang-orang yang nggak suka. Jadi provokasi itu pasti lahir dari ketidaksukaan, bahkan mungkin kebencian. Orang-orang yang provokator biasanya kan mencari kesalahan, juga menyebarkan kebencian seperti yang kami alami di GKI Yasmin Bogor saat itu 2006-an ya. Kemudian orang-orang di sekitar kami ditulari prasangka buruk. Jadi prasangka itu label atau cap. Kalau dalam konteks kami mungkin anggapan bahwa orang Kristen itu biasanya kristenisasi. Kita juga sebenarnya punya anggapan kalau Islam mungkin prasangka buruknya adalah islamisasi seperti itu. Tapi saat itu kami dicap mau kristenisasi, mau jadi gereja paling besar se-Asia, padahal lahannya cuma sempit. Jadi provokasi itu yang bikin orang punya prasangka buruk terhadap kami. Terus akhirnya orang-orang yang tadinya menerima keberadaan kami jadi menolak dan jadi demo segala macam, sampai pada akhirnya pemerintah menjadikan itu alasan untuk mencabut
izin mendirikan bangunan dari gereja kami, seperti itu. Itu sedikit cerita dari GKI Yasmin, bahwa menurut saya itu adalah lambang dari ketidakmerdekaan, dan yang mengawali adalah pertama tadi provokasi atau kebencian, provokasi dari orang-orang yang benci, dan prasangka buruk dari orang-orang sekitar yang tidak bisa dibendung. Itu akhirnya lahirlah itu semua tragedi, baik dari mungkin Kang Ahmad, Pak Ustadz juga punya kisah yang lain, tapi kalau kami sih tidak sampai kekerasan fisik, tapi lebih ke tekanan sosial dari sekitar, karena saya sendiri warga Yasmin. Kemudian ada telur busuk telur busuk saat kami mau beribadah, terus dorong-dorongan dan ini sih, dan intimidasi, mungkin seperti itu. Mungkin sekian dulu Kak share-nya. Terima kasih Dion, sharingnya. Kita moment of silence dulu ya, sebentar. Oke. Makasih Kak Dion ceritanya. Aku udah sempat dengar cerita Kak Dion waktu itu. Aku di tahun 2017 aku ikutan LMC, Kak Dion jadi narasumbernya juga. Aku jadi partisipan merangkap panitia waktu itu. Sangat disayangkan sih ya, sekarang kita capnya udah 76 tahun, tapi ternyata kebebasan beragama, menentukan keyakinan, ingin beribadah pun masih ada yang menghalang-halangi gitu. Oke, sekarang kita ke Ustadz Soleh. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Ustadz di mute. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Boleh tolong unmute Ustadz Soleh? Oke. Mantap. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Selamat datang di TBP Talk. Perkenalkan saya Anne. Iya, selamat datang. Selamat malam semuanya dan salam kemerdekaan. Pak Ahmad baru jumpa sekarang via WA saja. Iya. Iya. Aku kenalin Ustadz sedikit ya. Ustadz adalah salah satu Ustadz Soleh Ahmadi dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang sekarang ada di Nusa Tenggara Barat. Betul ya, Ustadz? Nanti kita mau dengerin cerita Ustadz, gimana sih kisah sama ceritanya Ustadz waktu jadi korban dari aksi-aksi yang Ustadz alami 2006 silam gitu kan. Gimana akhirnya kita memaknai kemerdekaan dari prasangka sama kekerasan. Silakan Ustadz. Ya, saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat merayakan kemerdekaan di usia yang cukup tua, 76 tahun. Suaranya terdengar jelas. Bagaimana cek sound-nya dulu? Mantap, baik. Waalaikumsalam. Iya. Ya, bagi saya kemerdekaan itu adalah kita terlepas dari segala bentuk kekangan, diskriminasi, dan bisa secara mudah dan mendapatkan akses dari banyak kalangan untuk bisa mengekspresikan apakah nilai-nilai kebangsaan kita atau nilai-nilai keberagamaan kita secara tulus dan ikhlas.
tanpa adanya tekanan apalagi intimidasi. Itu kebebasan yang menurut saya penting untuk bisa kita sama-sama elaborasi di tengah masyarakat Indonesia yang usianya 76 tahun. Lalu kemerdekaan juga adalah adanya rasa aman, nyaman, dan merasa kita menjadi bahagian keluarga besar negara Republik Indonesia. Sehingga ya kemerdekaan artinya kita terlepas dan terbebas dari segala bentuk intimidasi dan mudah dan mendapatkan akses untuk bisa mengekspresikan rasa cinta kita kepada negara dan rasa hormat kita terhadap agama dan keyakinan kita, serta kerjasama dan saling bantu, kasih mengasihi antar sesama anak bangsa dari beragam latar belakang, agama, suku, dari kelompok mainstream, minoritas, dan dari segala corak ya lapisan masyarakat. Itulah kemerdekaan itu. Karena itulah hak segala bangsa. Mungkin itu sementara maksud dan makna kemerdekaan di benak saya sementara ini. Pak Ahmad atau Bu Rufaidah, Mbak Rufaidah, maaf. Mas Dion. Ada lagi, silakan kalau ada yang mau ditanya. Silakan. Kak Ana belum mute kayaknya Kak Ana. Suaranya nggak kedengeran Kak Ana. Suaranya tidak kedengeran. Belum masuk. Disconnect audionya. Oh, saya lanjut kalau begitu, Mbak Rufaidah, Mbak Ana, nggak ada suaranya. Boleh Pak Soleh, boleh. Mungkin boleh cerita juga mungkin Pak Soleh, teman-teman Ahmad ini Transito hari ini ya, bagaimana kondisinya. Ya, baik. Ya, kalau dalam konteks yang tadi saya jelaskan berkaitan dengan kemerdekaan, dalam sudut pandang itu kita warga Jemaat Ahmadiyah di Transito Lombok tentunya masih mencari dan mempertanyakan mana ini kemerdekaan itu. Karena faktanya kita masih banyak mengalami tekanan, intimidasi, bahkan ancaman-ancaman keamanan. Peristiwa yang dialami oleh saudara dan teman-teman di Lombok Transito itu bukan peristiwa sekali dua kali, peristiwa yang ya boleh dibilang sangat sering sejak tahun 98, 2001, 2002, lalu kemudian 2005, 2006, 2010, 2008, bahkan belasan kali peristiwa ya. Dan ini semua terjadi di negara yang dikatakan sudah merdeka, Republik Indonesia ini. Dari semua rentetan peristiwa ini tidak sedikit korban, apakah itu korban jiwa, korban ya material, dan kehilangan segala bentuk hak-hak konstitusi. Apakah itu dari hak lapangan pekerjaan, hak tempat tinggal, dari semua peristiwa tekanan dan intimidasi yang terjadi yang menimpa mereka, saudara-saudara kita ini, semua hak-hak kemerdekaan ini menjadi tercerabut. Itulah makanya tadi saya katakan
hingga 16-an tahun mengungsi di negeri sendiri, kemerdekaan ini masih menjadi sebuah ilusi atau harapan yang ya terus dinanti entah kapan. Walaupun kita ini di Transito merayakan kemerdekaan yang seolah-olah hakiki, tapi sejatinya masih semu. Mengibarkan bendera, upacara kemerdekaan sebagaimana saudara-saudara kita di luar. Tetapi apa yang dialami dan dirasakan masih adanya ketidakbebasan dalam segala corak konstitusi tadi, hak-haknya. Tekanan demi tekanan itu masih terjadi. Karena itu saya katakan, di negara yang merdeka sudah 76 tahun merayakan kemerdekaan, kita pun juga merayakan dalam corak dan perspektif kita. Dan harapannya adalah walaupun itu ilusi dan perayaan kemerdekaan yang selintas sama seperti saudara-saudara kita di luar, tetap juga berharap sama seperti saudara-saudara kita yang sudah merayakan kemerdekaan yang 76 tahun. Mudah-mudahan saja sama. Itu selintas ya, gambaran ringkas pengalaman siapa saudara-saudara kita yang mengungsi di negeri sendiri selama 16-an tahun setelah mengalami rentetan peristiwa persekusi yang ya boleh saya bilang masif, terstruktur dan sangat apa ya, mungkin itu sementara, silakan Mas Ahmad atau Mbak Ana. Makasih Pak Soleh. Kak Anda belum diambil. Mbak Ana unmute-nya. Nah, tuh suaranya nggak terdengar kan? Kenapa ya audionya? Masih tidak terdengar ke kan? Tidak ada suaranya. Ya, oke, nggak apa, ditunggu kan. Ya, nanti masuk lagi ke Ana. Ya, makasih banyak Pak Ustadz Soleh atas sharingnya. Saya sebetulnya mau nangis dengerin bagaimana kasus teman di Transito terakhir, dan mungkin sedikit lagi mungkin Pak Soleh, kira-kira dari rentetan tadi dari bahkan 98 begitu. Dan terakhir kalau saya cek laporannya BBC itu tahun 2018, sempat bikin dokumentasi ke sana dan bikin video. Saya sangat menyayangkan mungkin karena beritanya sangat tidak update. Kira-kira mungkin per hari ini tuh seperti apa Pak? Kondisi teman-teman di sana yang saya dengar dari beberapa teman-teman balik di Jogja khususnya, dan teman-teman komunitas DAI di Jogja ya kondisinya masih sama gitu, masih tersekat-sekat begitu, bahkan orang-orang tinggal begitu. Dan seperti apa Pak? Apakah ada solidaritas entah mungkin lintas iman atau bahkan teman muslim yang lain di situ, Pak Soleh? Ya, dari 16 mereka mengalami berkali-kali upaya mandiri ya, bangun rumah sendiri, terus berjuang sendiri, cari profesi dan penghidupan ala kadarnya sendiri, walaupun sampai akhirnya ada yang hanya sekedar bikin 1 petak 2 petak rumah sederhana yang penting bisa ditempati, tapi tetap juga terjadi berulang ya persekusi itu, dan berkali-kali terjadi, akhirnya kembali lagi mengungsi di milik pemerintah, bangunan yang sudah tidak bisa digunakan. Dan dari belasan tahun ini perjuangan secara mandiri yang dilakukan tetap juga akhirnya mengalami tekanan dan persekusi. Akhirnya ya berjuang ala kadarnya, menerima corak kemerdekaan semu yang tadi saya gambarkan, dengan mengikuti, berupaya sekuat tenaga
apapun saran dan arahan serta sentuhan-sentuhan bimbingan yang diberikan secara internal oleh pihak pengurus Ahmadiyah secara nasional maupun kita di daerah, yang kebetulan saya yang menghandle untuk membimbingnya, dari keadaan yang ya peristiwa yang berulang tadi dan penuh dengan ketakutan awalnya dari tahun pertama, kedua, ketiga, banyak yang ya katakan depresi bahkan hilang akal karena keluarga ada yang meninggal dan juga seluruh harapan sirna ya. Tapi sekarang ini alhamdulillah secara bertahap dengan proses perjuangan yang kita terus berikan, sentuhan kita merasakan dan bagaimana mengikuti apa yang menjadi penderitaan mereka, kita larut untuk bagaimana bertahap berjuang lagi sedikit demi sedikit. Segala kesedihan dan penderitaan tadi itu mereka bisa lalui secara bertahap, dan mereka mulai bisa survive dengan segala keterbatasan yang ada sekarang, sehingga ya seluruh proses dampak negatif atau hal-hal buruk yang menjadi akibat apa yang tadi saya katakan, ya ada yang gila macam-macam, itu sudah berangsur-angsur hilang dan sekarang sudah mulai normal. Mereka bisa mengatasi keadaan mereka sendiri, walaupun akhirnya membuka pekerjaan yang baru, penghidupan dan keterampilan yang baru tidak sesuai dengan apa yang menjadi basic kehidupan mereka yang dulu, tapi akhirnya bisa bertahan hidup sekarang ini. Dan alhamdulillah dari 600-an jiwa atau hampir ratusan kakak ya, sekarang ini berkat bimbingan dan sentuhan kita terus-menerus terhadap mereka, ya banyak yang sudah bisa bertahan dengan keadaan yang tadi susah payah. Mereka berjuang dan membeli tempat tinggal ala kadarnya di kota, dan sekarang ini ya sisa tinggal berapa persen saja yang masih di transito, yang itu sudah tidak mampu lagi untuk bisa berjuang ya dan menerima keadaan ala kadarnya itu tadi dengan segala konsekuensi yang ada, namun tetap ya dalam koridor kemanusiaan yang kita sudah secara internal intensif terus-menerus kita bimbing dan temani, sehingga mereka sekarang keluar dari, mungkin orang mengatakan ini lengkap sudah penderitaan dan diskriminasi yang menimbulkan segala dampak yang dimana seluruh hak-hak konstitusi tercabut, sehingga mungkin ini bisa mati secara perlahan, tetapi karena keadaannya mungkin kalau orang di penjara bisa dikasih makan, dijaga, kalau kita kan tidak di sana kan, tapi keadaannya sekarang ya mereka sudah bisa hidup mengatakan diri normal sebagaimana masyarakat pada umumnya di tengah segala keterbatasan. Walaupun ada yang harus jadi pemulung, ada yang harus jadi gojek, ada yang harus jadi kuli-kuli bangunan, ada yang harus terjun ke pasar memaksa diri yang sebelumnya tidak pernah melakukan. Mereka sekarang sudah mulai menikmati itu dengan semangat hidup yang baru. Itulah situasinya untuk sementara ini. Terima kasih Ustadz. Makasih Ustadz. Tes, suaraku terdengar sekarang? Ya. Mantap, bos. Oke, kayaknya aku harus megangin plug headsetnya baru kedengeran. Ustadz, terima kasih sharingnya. Sebelum aku bertanya, kita moment of silence dulu sebentar. Saya sambil minum kopi. Oke. Silakan Ustadz diminum kopinya, saya juga mau minum nanti. Makasih Ustadz sharingnya. Aku juga baru dengar nih kalau ternyata ada kelompok Islam yang mendiskriminasi
kelompok Islam lainnya gitu. Maksudnya ternyata jemaah Ahmadiyah pun sama halnya walaupun Muslim Islam, tapi sama-sama dapat perlakuan kekerasan, tidak tenang gitu ya untuk ibadah, bahkan untuk dihargai pun juga enggak gitu kan. Maksudnya kalau kita balik lagi ke Undang-Undang 45 kan sebenarnya negara itu wajib untuk menghargai apapun pilihan warga negaranya, mau keyakinan apapun atau pilihan agamanya apapun, juga harusnya negara juga melindungi setiap warga negaranya juga, dan harusnya kita harapannya adalah negara juga sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan seperti tempat ibadah yang tadi Kak Dion sempat jelasin, bahwa negara berhak dan menurut aku adalah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan setiap warganya untuk ibadah gitu. Dari kedua narasumber kita nih hari ini, yang paling aku penasaran adalah karena perjalanan panjang tentang yang nggak enaknya itu kan lama gitu ya Ustadz, Kak Deon udah hampir 15 tahun. Terus gimana sih cara kalian itu untuk berdamai sama berdamai dan berjuang selama 15 tahun ini untuk survive terus hidup normal itu tuh menurut kalian gimana? Mungkin bisa dari Ustadz, habis itu Kak Deon. Mas Deon dulu atau saya? Ustadz boleh? Iya, tadi selintas saya mengatakan bahwa pendampingan dan bimbingan secara intens kita larut dalam penderitaan mereka secara internal Ahmadiyah. Ini sangat memotivasi mereka dan membangkitkan semangat mereka untuk ya bagaimana berjuang melupakan segala kesedihan dan penderitaan yang sudah terjadi dan mulai hidup dengan harapan dan suasana baru. Dan inilah yang membuat mereka ini secara berangsur-angsur bertahap akhirnya bisa menguasai segala keadaan ini dan bisa survive seperti sekarang. Tentu tidak menjadi suatu perkara yang mudah sebagaimana mudah disampaikan ya apa yang kita rasakan. Misalnya saya waktu awal-awal mendampingi mereka, teman-teman kita ini, tidak sekali dua kali saya harus di tengah-tengah mereka yang karena depresi menghadapi kesulitan itu ya menyaksikan mereka saling hajar, saling pukul karena menghadapi masalah atau konsekuensi apa namanya permasalahan sosial yang terus-menerus terjadi di tengah segala ketidaknyamanan kan. Ini semua terus-menerus kita dengan ikut larut dalam penderitaan mereka, kita terus hadapi bersama mereka dan menjadikan mereka ini bisa mengatasi permasalahan-permasalahan mereka dengan tepat dan baik. Dan sekarang alhamdulillah ya jauh dari apa yang mungkin diasumsikan dan diprasangka oleh banyak pihak situasi di sana banyak justru memberi kontribusi dan inspirasi untuk masyarakat dan lingkungan sekelilingnya dari banyak hal, mau dari apa namanya interaksi dan aksi-aksi sosial, terus kemudian generasi-generasi muda yang tangguh dan bisa menghadapi segala tantangan di dunia pendidikan sehingga mereka harus mampu berjuang dan membiayai diri mereka sekolah bahkan sampai kuliah ya. Hal ini sudah menjadi warna di transito atau di pengungsian itu. Tentu dengan segala keterbatasan ya, dengan segala kekurangan. Ini untuk sementara. Ya, baik. Kalau
dari saya ingin mencoba menyampaikan dari pribadi ya, maksudnya dari level pribadi. Saya lihat kami kan memang saat terjadi peristiwa itu baik demo, kami di demo, masa yang cukup banyak, ratusan mungkin ya, saya juga kurang tahu detailnya, cuman di demo. Terus saya kan warga di sekitar di Yasmin ya, jadi saya kalau waktu lagi rame-ramenya itu saya hampir setiap hari mendengar khotbah di masjid dekat rumah saya yang isinya provokasi, yang menyatakan bahwa gerejanya izinnya palsu atau ada manipulasi, pasti membayar atau apa. Dari level pribadi, saya waktu itu masih SMP atau SMP mungkin ya. Saya ya itu tetangga saya loh, yang mendemo itu tetangga dekat rumah. Jadi ada sebagai anak-anak ya, saya merasa loh kok kami sudah menjalankan dengan benar, tapi kok masih begitukan, masih difitnah, secara terang-terangan lagi, kan di masjid, bahkan ada spanduk, itu dilakukan di depan mata saya yang masih anak-anak itu ya, loh kami kok orang Kristen nggak bikin salah kok disalah-salahin, kami kok difitnah. Saya lihat perkembangannya ada dari beberapa anak muda seperti saya yang jadinya acuh, jadinya udahlah, orang Kristen mah nggak dapat apa-apa di Indonesia, nggak bisa berbuat banyak, kami cuma bisa ngalah aja, seperti itu. Bahkan ya ada juga yang sampai jadi traumatis. Jadi kalau lihat orang-orang yang baju putih, baju gamis ya Pak Ustadz, atau apa, sorban, terus jenggotnya panjang putih, itu terus ada cap gimana gitu. Jadi saya sampai sekarang masih lihat ada yang traumatis seperti itu. Padahal kan nggak semua orang Islam Muslim yang menggunakan seperti itu kan nggak semuanya yang intoleran ya. Jadi kalau saya lihat di level pribadi ke pribadi, ada traumatis seperti itu, ada yang jadinya acuh, ada yang jadinya trauma sekali, ada juga yang terus berjuang juga ada. Seperti saya ini terselamatkan oleh kawan-kawan lintas iman dari orang-orang Muslim dari IOFC, karena saya dulu ketemu Kang Huda IOFC, ketemu Chong Ferry juga. Jadi ya ditambah ada juga kawan-kawan lintas iman lain juga, itu juga membuat saya tidak terlalu trauma, karena saya juga melihat ada orang-orang Muslim yang baik, nggak semuanya itu jahat atau intoleran terhadap kami. Dari situ saya juga mau ikut sharing seperti ini. Jadi sharing kalau orang Kristen itu nggak semuanya melulu tentang kristenisasi. Dulu iya Portugis atau Belanda, tapi kan sekarang udah beda zamannya ya. Jadi mungkin itu bagaimana orang bereaksi terhadap suatu konflik, ada yang trauma, ada yang jadinya menghindar, atau ada yang kayak saya jadi ikut-ikutan terus mau mencoba mengubah Indonesia dengan cara yang kita bisa kayak gitu. Seperti itu sih Kak. Karena suaranya hilang lagi. Tes. Ya. Nah. Oke, mantap kayaknya. Mantap. Kayaknya harus aku pegang. Beneran. Dewan, terima kasih cerita dan perjuangannya. Sebenarnya
menginspirasi, satu sisi menginspirasi, satu sisi jadi ironi sendiri, ternyata negara kita tidak sepenuhnya melindungi warga negaranya atas kebebasan, atau malah ada sekelompok-sekelompok yang intoleran, yang tidak mengedukasi diri mungkin, jadinya banyak persepsi-persepsi atau prasangka yang akhirnya menjatuhkan kelompok tertentu. Sebenarnya kan kalau aku suka ikut beberapa kali aku ikut Interfaith Talk, acara IOC, sebenarnya kan kenapa kita punya prasangka, karena kita nggak pernah berdialog gitu kan. Nah, beruntungnya di TBP Talk sekarang akhirnya kita berdialog dan kita tahu ternyata memang nggak kayak gitu sebenarnya gitu. Ada beberapa kelompok intoleran, ya udah gitu. Tapi kan bukan berarti mereka harus memprovokasi orang lain untuk satu suara dengan mereka, terus akhirnya ngojok-ngojok orang lain. Gitu. Anyway, apa sesi Q&A sekarang? Apakah ada yang mau bertanya? Aku lihat ada beberapa partisipan yang baru join. Selamat datang. Iya nggak ya? Angkringan, halo teman-teman. Selamat datang di TBP yang baru join, TBP Talk. Kali ini aku mau kasih ke floor untuk forum, ada yang bertanya? Yang lagi. Apa Ya, aku? kalau gitu, Halo. nah, mantap, Kak Ana. Mantap, mantap. Masih hilang Kak Ana. Struggle banget Kak Ana. Saya nanya aja mungkin langsung ya Kak Ana, kayak suaranya hilang ya. Kak Ana? Oh ya udah, belum terdengar. Saya mungkin tanya ke Ustadz Soleh, mungkin sekalian sama Kang Behun begitu. Di tingkat lokal begitu, mungkin Pak Ustadz Soleh dan mungkin Behun saya tidak tahu. Cuma kalau sekilas saya googling begitu dua kasus ini di mesin pencari kita begitu, yang paling update ya kasus di GKI Yasmin. Mungkin entah apa yang terjadi, mungkin karena juga dekat dengan ibu kota sehingga sorot kamera lebih tajam ke sana begitu. Dan NTB menurut pengamatan saya tidak banyak disorot begitu, dan terlihat memang kalau kita cek di media, teman-teman googling begitu, kasus Ahmadiyah di NTB Transito itu sangat minim medianya yang paling update gitu. Mungkin teman-teman akan ketemu berita 2018, 19, sangat jauh gitu. Nah, pertanyaan saya mungkin ke tingkat lokal begitu, apakah di sekitar situ ada solidaritas sipil begitu? Mungkin entah kalau di GKI misalnya, siapa supporter terbesar GKI selain orang-orang GKI sendiri misalnya? Dan kalau di Transito, Ustadz Soleh, kira-kira siapa teman-teman di situ yang membantu apa mungkin pemulihan teman-teman di situ, atau yang mendampingi teman-teman selain Ustadz Soleh sendiri, kira-kira apakah ada kelompok-kelompok tertentu yang ikut bersolidaritas, kira-kira gitu, Ustadz Kang Dewan? Silakan Mas Deon. Ya, Kang Dewan dulu nih. Ditunjuk sama Pak Ustadz. Kalau untuk GKI Yasmin sebetulnya agak rumit ya, karena ada juga perbedaan pendapat internal. Ya mungkin ada yang bilang perpecahan, mungkin benar. Jadi ada perbedaan pendapat. Jadi ada yang sekarang terbaru adalah mendukung upaya pemerintah kota untuk hibah tanah. Jadi dibuatkan IMB baru dan gedung gereja baru. Gedung gereja sih nggak bikin sendiri sih, IMB baru. Dan satu lagi adalah yang masih menolak dan mempertahankan
Macet. Kristen sendiri punya prinsip sebetulnya adalah untuk mengalah. Jadi mengalahnya orang Kristen tuh sebenarnya diajarkan di Alkitab untuk mengalah. Cuman seberapa batasannya kita harus mengalah atau memperjuangkan suatu kebenaran itu yang menjadi rancu bahkan di kalangan pendeta sendiri. Jadi untuk update terakhir ada yang mendukung upaya Pemkot untuk hibah tanah dan mendirikan tempat baru di tempat lain. Tapi jika ikut itu berarti kemungkinan GKI Yasmin ini akan hilang. Kasusnya mungkin akan tidak dimunculkan lagi. Berarti apa yang seharusnya jadi kewajiban pemerintah untuk mengizinkan mengakomodasi warganya untuk beribadah itu tidak dilaksanakan. Jadi pemerintah menurut kepada kaum intoleran. Kalau kita terima hibah itu, kekurangannya adalah sebetulnya kan harusnya hukum itu ditegakkan ya. Jadi seharusnya hukum itu kalau sudah putusan hukum harusnya dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan artinya ada pembangkangan hukum dan bisa jadi next rumah ibadah lain juga digitukan. Jadi ditolak karena itu kericuhan, akhirnya dipindah seperti itu. Jadi ada aspek kepastian hukum yang diabaikan kalau ikut hibah dari Pemkot. Kalau kita tetap menolak itu tadi, jadi ada kepastian hukum yang mungkin akan bisa direplikasi di tempat lain, baik kayak kawan-kawan di Ahmadiyah atau Syiah atau yang lain, atau mungkin Muslim di Indonesia Timur mungkin seperti itu. Mungkin saja bisa jadi dilakukan juga. Jadi modus kaum intoleran adalah menolak, kemudian bikin ribut, kemudian pemerintah bisa ikut-ikutan mencabut IMB seperti itu. Di sisi lain, kalau kita ikut Pemkot, kedengarannya seperti cerita yang indah. Jadi ada toleransi dan berbagilah seperti itu. Kedengarannya seperti cerita yang indah, tapi benarkah itu adil? Benarkah sharing dengan kaum intoleran? Jadi mengalah pada kaum intoleran adalah hal yang baik dan benar seperti itu. Jadi kalau di GKI Yasmin sendiri terpecah menjadi dua pendapat, ada yang mendukung, ada yang menolak. Tapi untuk gereja sendiri masih belum dibuka sampai sekarang. IMB-nya masih tercabut. Seperti itu. Jadi masih ada diskriminasi dari kasus GKI Yasmin. Silakan Pak Ustadz. Ya, makasih Mas Dion. Rupanya sebagian dari apa yang disampaikan Mas Dion ini menjadi bagian yang kita juga di Mataram, di Lombok ini alami. Dan substansinya adalah yaitu seolah-olah negara yang memiliki kekuatan dan persenjataan yang sedemikian hebat ini kalah ya, masih rapuh menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok ya intoleran ya, seolah-olah. Kalau memang seperti itu ya mustahil sebenarnya kan, karena tentara Belanda yang segitu banyak 300 tahun menjajah kita saja bisa kita lawan kan. Masa kelompok kecil yang tidak didukung oleh seluruh infrastruktur negara, baik itu secara legitimasi maupun secara fakta, unsur masyarakat dan kelembagaan negara, masa negara tunduk dan takluk atau tidak mampu untuk memberantas mereka atas nama apapun itu, penegakan hukum sekalipun, kan ironi. Tapi faktanya ini yang kita
tengah saksikan kan. Apakah ia memang seperti itu? Tapi saya sih nggak yakin ya. Kalau memang seperti itu, mana mungkin negara tunduk ya sama kelompok intoleran. Walaupun kenyataannya seperti itu. Karena itu perlu kajian ini dalam diskusi ini ya. Silahkan mungkin apa perlu dielaborasi sebenarnya apa sih yang terjadi. Atau kayak tadi disampaikan Mas Deon kan, apa yang di konferensi perskan oleh Bima Arya terkait dengan penyelesaian GKI Yasmin, ternyata itu hanya cerita manis kan di publik yang seolah-olah wah menjawab semua permasalahan dan menjadi apa benang merah terhadap ya bertubi-tubinya permasalahan yang dialami. Tapi ternyata kan GKI Yasmin sendiri bukan menganggap itu sebuah solusi. Dengan penjelasan-penjelasan yang tadi disampaikan Mas Deon. Nah, hal-hal yang seperti ini pun kita bukan sekali dua kali dan berkali-kali terus mengalami, dan kita akhirnya ya mau tidak mau harus menyerah dan menerima. Demi untuk siapa? Demi untuk negara dan bangsa juga. Artinya korban jiwa, artinya adanya syuhada, beberapa masjid kita, belasan masjid kita harus ikhlaskan, lalu kemudian ratusan rumah ya harus kita ikhlaskan, karena kalau dituntut ya yang dituntut ini juga masih memperlihatkan keberpihakan kepada para pelanggar hukum kan, kepada para pembangkang dari apa yang menjadi apa namanya simbol kehormatan bangsa. Tapi ya kita tetap terus berjuang Mas Deon. Sebagaimana Mas Deon berjuang, kami pun juga hingga sekarang ini tetap tidak menyerah dengan napas-napas terakhir perjuangan, walaupun mungkin sampai akhir hayat ya. Inilah pilihan hidup yang ya barangkali mengisi kemerdekaan di kita coraknya seperti ini. Artinya tidak sendiri juga kita, termasuk ada Mas Dion dengan teman-teman yang dimana di sini juga saya dengan teman-teman Kristen ya sering ya istilahnya berbagi rasa. Kayak kemarin di sini kan kita di Mataram ini ada berapa 14 gereja tiba-tiba ditutup kan. Teman-teman dari Jakarta, para pendeta dan juga di sini ya kita kerjasama untuk bagaimana merumuskan mapping masalahnya lalu keluar dari permasalahan ini, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai masalahnya ya. Artinya kita pun juga Ahmadiyah di sini sehingga bisa survive menahan semua tekanan ini, ditemani dan bergandengan tangan dengan banyak pihak, bukan hanya pihak dari kita di lokal di sini, nasional, bahkan ya pihak dari dunia internasional. Ya Human Rights Watch, terus kemudian NGO internasional, bahkan juga NGO nasional, ya silih berganti hilir mudik datang, tetapi yaitu tadi seolah-olah negara masih rapuh menghadapi kelompok tanda petik intoleran ya. Nah, ini yang kita terus mencari formula format yang walaupun mungkin 20-an miliar tidak dianggap ya kerugian yang kita akan harus ikhlaskan, tetapi kalau memang kedepannya akan mengangkat martabat kehormatan bangsa kita menjadi negara yang bermartabat, panglimanya adalah hukum, tidak tunduk kepada kepentingan-kepentingan tertentu sehingga berulang politisasi agama dengan menjadikan objek sasaran tempur adalah kelompok-kelompok minoritas, tidak terulang. Ya kayak
teman-teman Kristen di sini sama dengan teman-teman kita dari warga Ahmadiyah yang kelompok minoritas yang menjadi objek politisasi agama. Kenapa? Karena memang sering muncul peristiwa ini ketika momen-momen pilkada, momen-momen pemilihan daerah atau pemilihan umum nasional. Dan saya sih yakin masyarakat kita sejatinya memiliki karena memang semua suku, agama, budaya manapun tidak ada mengajarkan nilai-nilai ini. Tetapi mudah untuk menggerakkan atau membakar semangat melanggar hukum dan melanggar nilai-nilai agama ini ketika dia didorong oleh spirit agama yang dangkal kan. Sejatinya mereka adalah korban-korban yang memang karena tidak paham dengan nilai-nilai agamanya. Kayak tadi Mas John melihat saudara-saudara kita yang pakai pakaian koko ya, atau salwar dan berjenggotan panjang ya, mereka ini yang orang-orang yang mudah disuruh pakai lalu dibayar atau dijanjikan itu ini, lakukan slogan dan teriakan ini, terus kemudian serang, bakar. Sebenarnya itu yang terjadi. Mereka adalah masyarakat awam yang mungkin saja sedang lapar atau mungkin saja karena gairah beragamanya yang karena masih dangkal tadi mudah didorong untuk menjadi fanatik dan akhirnya ya salah kaprah di dalam mengelaborasi gairah beragamanya. Mereka anggap itu menjadi sebuah perjuangan, padahal itu adalah destruktif, merusak, bukan hanya merusak kehidupan sosial bermasyarakat, tetapi juga merusak nilai-nilai keberagamaan di mana mereka menggunakan simbol agama itu sendiri. Nah, ini menjadi PR bukan kita saja yang harus sama-sama memikirkan, tetapi memang seluruh elit-elit bangsa dan tokoh masyarakat kita ini. Karena kerap kali mereka inilah yang justru memainkan instrumen ini untuk kepentingan-kepentingan tadi itu. Kepentingan politisasi agama itu. Nah, ini barangkali dari saya ya terkait ini. Semangat berjuang terus Mas John. Udah mulai 2024 nih. 2024 dekat. 2024. Kenapa? Pemilu. Oh iya, siap-siap juga lah. Artinya kita karena belajar dari semua peristiwa itu, momen itu sering muncul di momen-momen seperti itu, kita juga mulai siap-siap juga begitu ada pilkada, begitu ada pemilihan umum, siap-siap juga. Walaupun kita kecil, kita tidak hanya diinjak juga kan. Ya, oleh karena itu di beberapa kali peristiwa terakhir, saya ini udah belasan peristiwa loh yang saya hadapi. Karena belajar dari pengalaman itu, ya tidak mau hanya sekedar jadi objek ya atau korban yang ya tanpa ada sisi positif dan manfaat yang bisa diambil. Mesti ada. Dan belakangan ini dari 3 kali peristiwa terakhir, ya tidak kesewenang-wenangan itu tidak totalitas seperti dulu, suka-suka dan tanpa ada sanksi-sanksi hukum dan sanksi sosial bagi para pelaku. 3 kali peristiwa terakhir ini alhamdulillah adalah ya. Mungkin juga dampak dari situasi politik rezimnya Pak Jokowi agak lebih baik di dalam respon tindakan-tindakan melanggar hukum atau kelompok toleran kan. Sama ternyata ya. Ya. Artinya ingin saya garis bawahi, mohon maaf, memang yang merusak, melakukan tindakan pelanggaran hukum itu adalah masyarakat awam, akar rumput. Tetapi kerap kali saya menyimak, menganalisa mereka-mereka ini adalah justru
kelompok awam yang dikorbankan juga, yang jauh lebih korban dari kita yang menjadi korban. Ya, ini yang harus jadi perhatian bersama. Nah, akankah ini terus menjadi drama pemenuhan hasrat-hasrat kekuasaan yang akan terus dimainkan, yang kalau ini terus terjadi, marwah kehormatan beragama dan kehormatan berbangsa ini akan secara tidak langsung terdegradasi, dan lambat laun bisa jadi akan mengikuti cara-cara berbangsa dan beragama, berdemokrasinya negara-negara Timur Tengah. Walaupun mereka sudah sesama Muslim, tapi pada akhirnya hanya melihat ada perbedaan sedikit kan saling bunuh kan. Apalagi di kita ini perbedaannya bukan sedikit, banyak kan. Tapi kalau ini terus dibiarkan, ya boleh jadi pada akhirnya nanti tentara, polisi karena dilihat membela negara yang bisa jadi sasaran kan, seperti itu sekarang. Dan ini terus memiliki keleluasaan karena ini terus dipertontonkan. Nah, oleh karena itu bagaimana cara supaya semua elemen bangsa bisa menghentikan ini dengan menyadarkan semua kalangan, dengan memanfaatkan semua instrumen, apakah di dunia pendidikan, melalui media sosial, pertemanan, atau melalui diskusi-diskusi yang seperti inilah, bahwa sedini mungkin ini harus mulai dibangkitkan kesadaran bahwa ini sangat rawan untuk dibiarkan. Karena itu ketika peristiwa terakhir di kita di sini, terserah pelaku, buat kita nggak penting dia harus dibalas dan disakiti, tetapi tegakkan hukum itu saja. Sementara itu barangkali silakan tanya, boleh seperti sarannya Mbak Ana. Aku sependapat sih sama Ustadz, kalau ternyata memang orang-orang awam itu yang maksudnya orang awam kebanyakan intoleran karena mereka sebenarnya minim paham sama pandangannya tuh minim, terus bisa jadi memang karena kurangnya dialog lintas agama atau tidak berdialog dengan yang beda. Makanya mudah tersulut dan terprovokasi, akhirnya banyak prasangka dan intoleran segala macam. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin Indonesia kan sebenarnya beragam di kondisi masyarakatnya tuh banyak banget perbedaan dari berbagai bidang gitu, terus juga suku, bangsa, ras, keyakinan antar golongan, tapi ternyata ya memang nyatanya memang masih banyak orang-orang yang punya sikap intoleransi seperti itu. Kakak Ahmad, halo, suaraku hilang lagi kah? Ada, masih ada. Oh ada, ini aku pegangin headsetnya. Kalau aku nge-sum up sih itu yang tadi, maksudnya yang tadi aku sum up, yang aku bisa sum up dari Ustadz sama Kak Dion. Mungkin lebih lanjutnya sebenarnya tujuannya hari ini tuh kita adalah untuk ngebangun jembatan sama membangun kepercayaan, juga perbedaan antar keberagaman hari ini, karena temanya merdeka dari prasangka dan kekerasan. Semoga TBP Talk-nya menjadi wadah untuk saling mendengar lebih banyak dari yang sebelum-sebelumnya cuma kita baca dari media atau koran, surat kabar, seperti itu. Kakak Ahmad? Oke, kita undang kawan-kawan kalau ada yang tanya. Oke. Terakhir. Kita masih ada waktu? Masih ada ya, 10 menit terakhir, teman-teman. Oke. Kalau ada yang bertanya langsung, ada Pak Saleh dari BD dan dari Bogor, teman-teman. Bagi saya ini kesempatan yang aku mungkin ada satu pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya dari floor nggak ada, terus saya dari partisipan. Halo.
sudah terdengar. Halo, tes. Iya, Oh sudah iya Kak. terdengar. Aman. Aku dapat pertanyaan nih. Kak, tanya dong kenapa Kak Deon sama Ustadz Soleh tetap berjuang di atas intoleran dan perbedaan itu gitu. Maksudnya kenapa apa yang membuat Kak Deon sama Pak Soleh akhirnya masih semangat untuk memperjuangkan memperjuangkan semuanya di atas keintoleran yang ada gitu. Ya, sama seperti sebuah negara yang ketika dia mendapatkan intimidasi, tekanan, artinya penjajahan dan belum merdeka, dia akan tetap berjuang untuk bagaimana mencapai kemerdekaan itu. Supaya apa? Supaya dia bisa secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang dia yakini menurut agama dan menurut budaya dan nilai kebangsaan yang ada itu mengekspresikan seluruh potensi skill yang dimilikinya untuk diabdikan buat bangsa dan agamanya. Nah, ketika kemerdekaan itu ada, itu semua akan bisa didapatkan. Tapi ketika kemerdekaan itu tidak didapatkan, itu semua berada di dalam kekangan, kungkungan, keterbatasan, ya sulit untuk mengekspresikan itu semua, sehingga ya tetap sampai kapanpun itu belum didapatkan, tetap akan diperjuangkan. Nah, kan hidup ini kan untuk mengabdikan diri untuk bangsa dan agama. Nah, itu akan bernilai ketika dilakukan secara merdeka dalam konteks ya tidak adanya paksaan, tekanan. Itu lahir dari keikhlasan dan kesadaran diri ya sebagai buah pengabdian untuk bangsa dan agamanya. Mendapatkan suatu nilai dan ketentraman, kepuasan dan apa yang dicita-citakan itu bisa didapat. Itulah hakikat kemerdekaan itu. Karena itu sekilas saya katakan negara ini memberi istilah freedom buat bangsa ini bukan bebas dalam konteks luas ya, tetapi merdeka bahasa Arabnya diadopsi dari bahasa Arab itu mardoka. Mardoka itu artinya engkau yang mendapatkan keridoannya yang maha kuasa. Buat agama Kristen ya keridoan Tuhan Yesus, buat kita ya keridoan Allah Ta'ala. Nah, kalau kita sudah mendapatkan itu dari buah penghikmatan kita, maka spirit hidup itu akan terus menyala. Ya kan? Ini yang penting. Karena itu walaupun kita terus mendapatkan ya tekanan, intimidasi, ketidakadilan, kezoliman dan segala bentuk persekusi sehingga segala hak-hak kita terus tercerabut, tidak terhitung korban dan juga nilai-nilai kerugian yang kita harus tanggung. Selama yang tadi ini belum kita dapatkan, ya tetap kita akan perjuangkan. Walaupun harus menempuh beragam ancaman ya. Dan siapapun saya rasa seperti itu kan. Oleh karena itu di pembukaan Undang-Undang Dasar, di pembukaan proklamasi, semuanya itu mengangkat nilai dasar ini. Dan itulah seluruh bangsa di PBB di dalam kesepakatan Covenant Rights-nya itu mengatakan bahwa ya hak beragama, hak untuk memiliki kemerdekaan dalam segala corak atau yang dikatakan dengan hak asasi yang menjadi hak segala bangsa, hak setiap jiwa, ya kan? Inilah yang harus kita perjuangkan. Kalau ini tidak menjadi perjuangan bersama, saya rasa apa gunanya kita harus merdeka? Sementara itu barangkali. Setuju Ustadz. Apa yang jadi hak kita harus kita perjuangkan. Ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya?
Kalau tidak, Kang Kak Deon Dion mau boleh tuh. ada penambahan? Mau menambahkan? Cuman Kamu sudah bilang. mempertegas sedikit sih ya. Mhm. Saya setuju sekali tadi dari Ustadz. Ini adalah perjuangan adalah pilihan. Maksudnya ini pilihan kami, Pak Ustadz dengan pilihan yang memperjuangkan JAI di sana, saya dengan perjuangan DKI Yasmin seperti itu. Setiap kita juga pasti punya pilihan untuk memperjuangkan apa. Nah, untuk Indonesia yang damai, yang toleran, mari kita sama-sama perjuangkan keberagaman ini. Ini perlu diperjuangkan loh. Bukan cuma buat kita sekarang, tapi buat kita nanti, buat anak-anak kita. Kedepannya apakah kita bisa bayangkan anak-anak kita itu menjadi orang yang intoleran, atau malah mengalami intoleransi, atau malah yaitu nggak bisa hidup dengan damai dengan umat lain. Maukah seperti itu? Yang berujung pada Indonesia pecah. Indonesia, isunya kan Indonesia Barat dan Timur pecah, seperti itu ya, isu lama. Jadi maukah seperti itu terjadi, yang hal-hal yang tidak kita inginkan? Kalau nggak mau, mari kita perjuangkan sama-sama. Pilihlah perjuangan kalian apapun itu, dan ya itu kami dari sanalah kami pilih perjuangan ini, karena kami ingin mengubah Indonesia menjadi Indonesia yang lebih damai dan secara umur sih lebih damai gitu. Amin. Terima kasih Kak Deon. Seperti penutupan yang ciamik lah. Boleh saya closing statement sekali? Boleh. Ustaz. Ya. Mari. Ya, perjuangan yang kami lakukan, mungkin banyak pihak menganggap ini perjuangan hanya sebatas memperjuangkan hak minoritas Ahmadiyah. Saya garis bawahi, ini sama sekali bukan. Ini adalah perjuangan untuk bagaimana memperjuangkan nilai-nilai dasar konstitusi kita, berbangsa dan bernegara, yang pada ujungnya ya akan mengangkat martabat kehormatan bangsa di masa datang. Dan yang kedua, menjadi dasar perjuangan setiap anak bangsa dari keadaan dan sudut pandang latar belakang apapun, ya memiliki hak yang sama di mata hukum dan di negara yang sama-sama kita cintai ini. Sehingga perjuangan yang kami lakukan, ya mungkin tadi saya katakan selintas itu untuk memperjuangkan hak kelompok kami secara minoritas, tetapi sejatinya tidak. Karena saya banyak melihat ya, seperti di negara-negara lain, di negara-negara yang maju berkembang, mereka sama sekali tidak memikirkan orang mau beragama apa, orang mau menyembah batu, orang mau melakukan apapun, toh itu membuat mereka bisa rukun, damai dan beradab, maju, ya. Tetap karena mereka saling menghargai hak satu dengan yang lain seperti apapun keadaannya. Nah, sementara di negara yang sudah homogen, ya, katakan Timur Tengah yang kita sama-sama maklumi, saya lihat sendiri, sama-sama sudah Islam kan, tapi karena tidak belajar dari bagaimana menghargai adanya perbedaan pilihan, akhirnya hancur kan karena tidak menghargai itu. Satu dengan yang lain mereka, satu kelompok dengan kelompok yang lain mereka, padahal ya tadi saya katakan satu agama. Sampai terjadi harus bom bunuh diri kan, saling memusnahkan satu dengan yang lain, sehingga sekarang ya terus menerus kan. Taliban ya. Afghanistan harus melibatkan negara-negara di luarnya kan. Dan sebagai wujud kecintaan terhadap Indonesia, walaupun kami harus
pandang sebelah mata dengan perjuangan ini, tetap kami harus belajar dari negara-negara yang tadi saya sebutkan. Walaupun kami yang harus menerima segala bentuk kerugiannya. Ya, karena kita sadar bagaimana negara ini dibangun sebelum kemerdekaan, melawan penjajahan sampai akhirnya memperoleh kemerdekaan. Tidak sedikit orang tua leluhur kami, warga Ahmadiyah, yang juga ikut berjuang mengorbankan tumpah darah sampai mereka menjadi pahlawan, mereka berkontribusi menghidmatkan seluruh apa yang menjadi nilai-nilai kehidupannya, dan akhirnya perjuangan bersama diraihlah kemerdekaan itu. Nah, sekarang muncul kelompok-kelompok belakangan ini, orang-orang yang ingin memperoleh kekuasaan kan melalui pilkada, pemilu, ya, mengorbankan anak bangsa untuk saling ancam dan saling mengganggu. Nah, ini tentu menjadi musuh bersama harusnya. Walaupun sekarang seolah-olah ini hanya dilawan oleh kami-kami yang kecil dan lemah. Karena musuh kita bukan lagi yang dari luar, tetapi yang kecil-kecil ini yang pada akhirnya kalau tidak disadari akan seperti di negara-negara Timur Tengah. Oleh karena itu, Mas John, ya, walaupun kita yang dilihat kecil, lemah, terus pasang badan dan menerima segala konsekuensi dan risiko menghadapi mereka, ya kita terimalah untuk menjadi martir, ya, bemper buat kehormatan kemerdekaan yang hakiki buat bangsa kita. Itu saja closing statement dari saya yang harus terus kita suarakan bersama. Terima kasih Ustadz closing statement-nya. Kita udah di penghujung acara nih, teman-teman. Aku sedikit lagi ya dari aku, mau kita intoleran atau kita toleran, sebenarnya semua itu berawal dari diri sendiri. Kalau misalnya karena Indonesia sebenarnya adalah semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, harusnya di dalam sendi-sendi kita tuh mengalir kehidupan bermasyarakat yang seperti itu gitu kan. Makanya kita berharap sama-sama semoga kasus-kasus yang kayak gini udah nggak ada lagi, nggak bertambah lagi, dan yang ada nggak makin buruk. Semoga acara TBP yang sekarang ini sudah bisa memfasilitasi teman-teman untuk membuka dan membangun jembatan kita untuk berdialog dan lebih mengenal lagi perbedaan-perbedaan yang ada. Dari saya sekian, saya over. Ahmad, thank you semuanya. Ya, makasih banyak Kak Ana, Faida yang sudah bantu moderatori acara ini sampai pegang-pegang kabel headsetnya. Terima kasih banyak atas perjuangannya juga Kak Ana. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir. Saya sangat begitu bersyukur bisa bertemu dengan Pak Soleh Ahmadi juga dari Nusa Tenggara Barat. Dan Anda Deon, saya berterima kasih juga atas perjuangannya hadir teman-teman. Bagi saya pribadi, kasus teman-teman di dua kota ini bukan perjuangan Ahmadiyah semata, tidak perjuangan orang Kristen semata. Bagi saya ini perjuangan semua orang yang kemudian menyadari bahwa ya kemerdekaan itu bagi sebagian orang yang masih menjadi cita-cita, dia belum dipenuhi seutuhnya. Ada banyak tadi saya tamparan yang dialamatkan mungkin bahkan ke kita semua, dari beliau juga dan dari Ustaz juga. Bagaimana kemerdekaan hakiki sebetulnya masih jauh api dari panggang. Dan teman-teman, saya ingin menutup ini dengan satu isi pasal dari Deklarasi Universal HAM, hak asasi manusia, teman-teman. Ada tertulis manis di pasal 18 sebetulnya yang juga sudah kita adopsi dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 99 Indonesia. Pasal 18 itu sebenarnya berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dan cara mengajarkannya, mempraktekannya, melaksanakan ibadahnya, dan mentaatinya baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain di muka umum maupun sendiri. Ini yang kemudian menjadi hal yang sangat
krusial mungkin di negeri ini bagi sebagian orang. Dan tadi ada Kak Anes seperti juga Bhinneka Tunggal Ika, bagi saya ingin dan nafas kita di Indonesia, nafas semua orang Kristen, orang Ahmadiyah. Kita tidak penting lagi bertanya sejauh mana dedikasi orang-orang Ahmadi, orang-orang Kristen, semua elemen yang dulu kemudian berjuang tumpah darah untuk bernegaknya kemudian proklamasi kita dikumandangkan sebagai sebuah sebagai sebuah monumen bahwa kita tidak terbebas dari ketakutan, penjajahan dan segala macam bentuk kekerasan. Berjuang itu di garis kita masing-masing. Tentu saja ini bukan perjuangan Ustaz Soleh sendiri, Kang Dion sendiri, sama-sama. Ini yang kemudian menjadi PR bangsa kita juga sebagai anak bangsa mengisi kemerdekaan. Teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir. Salam hormat saya dari Jakarta. Teman-teman tetap sehat selalu di sana. Dan saya akhiri teman-teman. Kurang lebihnya mau dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Ana. Cang Ferry Ahmad, aku mau nambahin. Tadi kamu bilang mau ada sesi mau bantu foto. kita foto juga. Iya, boleh sorry. Cang Ferry. Ahmad, janganlah. Boleh dinyalain kameranya teman-teman. Rekamannya dimatiin Boleh dulu. teman-teman. Recordingnya dimatiin dulu.